Kami akan menjelaskan materi mengenai jalur antara dan materi mengenai siklus Krebs. Adapun sebagai pendahuluan, respirasi aerob adalah proses penguraian senyawa organik menggunakan oksigen bebas yang terjadi di dalam mitokondria. Adapun tahapan-tahapan respirasi aerob adalah yang pertama yaitu glikolisis. Glikolisis ini merupakan tahap pertama yang terjadi di sitosol sitoplasma, di mana satu molekul glukosa dipecah menjadi 2 molekul asam pirufat. Selanjutnya dekarboksilasi oksidatif, atau disebut juga dengan jalur antara, merupakan tahap kedua yang terjadi di matriks mitokondria, di mana asam pirufat dikonversi menjadi asetil koenzim A. Tahap selanjutnya yaitu siklus Krebs. Siklus Krebs merupakan tahap ketiga yang terjadi di mitokondria, di mana molekul asetil koenzim diproses dengan molekul karbon menghasilkan 2 molekul ATP, 2 molekul FADH2, 6 molekul NADH, dan 4 molekul CO2. Kemudian yang terakhir yaitu transport elektron, di mana transport elektron ini merupakan tahap terakhir yang terjadi di permukaan membran tilakoid, di mana elektron bergabung dengan ion hidrogen dan atom oksigen dari udara untuk menghasilkan molekul air. Adapun materi yang akan kami jelaskan pada video kali ini yaitu mengenai dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs. Adapun tujuan dari materi kali ini yang pertama, untuk mengetahui proses dekarboksilasi oksidatif. Yang kedua, mampu mendefinisikan siklus Krebs secara umum. Yang ketiga, mengetahui di mana proses terjadinya siklus Krebs. Yang keempat, untuk mengetahui tahap-tahap yang terjadi dalam siklus Krebs. Kemudian yang terakhir, untuk mengetahui hasil akhir dari tahapan siklus Krebs. Tahap kedua setelah glikolisis adalah jalur antara, atau disebut dengan dekarboksilasi oksidatif. Tahap ini berlangsung di dalam mitokondria. Reaksi pertama diawali dengan perubahan asam pirufat menjadi asetil koenzim A atau asetil KOA. Perubahan tersebut menghasilkan molekul CO2 dan NADH. Artinya, satu molekul asam pirufat akan menghasilkan satu molekul asetil KOA, CO2, dan NADH. Oleh karena pada tahap glikolisis dihasilkan 2 asam pirufat, maka dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 molekul CO2 dan 2 molekul NADH. Untuk prosesnya yaitu di mana asam pirufat terbentuk pada tahap glikolisis akan melepaskan gugus karboksilat atau COO-. Gugus tersebut akan diubah menjadi CO2. Selanjutnya sisa atom C dalam bentuk CH3COO- akan mentransfer kelebihan elektronnya pada bentuk NAD+ menjadi NADH. Untuk CH3COO- akan diubah menjadi asam asetat. Selanjutnya asam asetat akan berikatan dengan koenzim A membentuk asetil koenzim A atau asetil KOA. Untuk memudahkan pemahaman tentang dekarboksilasi oksidatif dapat dilihat pada ringkasan berikut, di mana 2 asam pirufat plus 2 koenzim A menghasilkan 2 asetil KOA, 2 CO2, dan 2 NADH, di mana 2 asetil CoA akan memasuki siklus Krebs, sedangkan 2 NADH akan memasuki rantai transportasi elektron. Setelah diubahnya pirufat menjadi asetil CoA, selanjutnya asetil CoA ini memasuki siklus Krebs. Pada tahap ini tidak dibutuhkan oksigen, karena oksigen ini sendiri dibutuhkan pada tahapan terakhir respirasi sel, yaitu respirasi aerobik, atau disebut dengan tahapan fosforilasi oksidatif, atau juga sering disebut dengan rantai transfer elektron. Namun sebelum lebih jauh membahas tentang siklus Krebs, kita perlu mengetahui tentang apa itu siklus Krebs. Siklus asam sitrat atau yang lebih dikenal dengan siklus Krebs adalah proses metabolisme yang berlangsung dalam mitokondria.
Di dalam mitokondria ini, siklus Krebs mengoksidasi gugus asetil-CoA menjadi karbon dioksida atau CO2. Disebut siklus Krebs karena menghasilkan sitrus pada tahapan awalnya. Lalu, kemudian, apa tujuan dari siklus Krebs ini? Tujuannya yaitu untuk mengoksidasi gugus asetil dari asetil koenzim A. Lalu, pertanyaan selanjutnya adalah di mana siklus Krebs ini berlangsung. Siklus Krebs ini berlangsung di dalam matriks mitokondria, yaitu suatu larutan pada mitokondria yang mengandung banyak enzim-enzim. Enzim inilah yang kemudian akan membantu tahapan-tahapan dari siklus Krebs. Lalu, bagaimana tahapan dari siklus Krebs ini? Tahapannya akan dilanjut pada slide selanjutnya. Siklus Krebs ini diawali dari masuknya asetil-CoA ke dalam matriks mitokondria. Pada tahap ini, kemudian asetil-CoA akan bertemu dengan oksaloasetat, yaitu senyawa antara dalam siklus Krebs. Lalu asetil-CoA akan mentransferkan gugus asetil atau 2 karbon ke dalam oksaloasetat. Dari transfer ini kemudian dihasilkan sitrat dengan jumlah atom C berjumlah 6. Lalu kemudian strukturnya dapat kita lihat pada gambar. Sitrat ini kemudian oleh enzim akonitase diubah strukturnya dan menghasilkan senyawa yaitu cis akonitase. Dapat dilihat struktur antara sitrat dan cis akotinat memiliki perbedaan struktur. Dari tahapan ini dikeluarkan H2O yang kemudian akan digunakan lagi dalam proses perubahan cis akontinat menjadi isositrat. Pada tahap ini dibutuhkan enzim akonitase dan H2O yang kemudian mengubah struktur dari cis akotinat menjadi isositrat. Dapat lihat pada gambar perbedaan struktur antara cis akotinat dengan isositrat. Lalu isositrat ini oleh enzim isositrat dehidrogenase akan diubah menjadi alfa ketoglutarat. Pada tahap ini isositrat mengalami atau dioksidasi oleh NAD+ dan mengalami dekarboksilasi atau pengurangan jumlah atom C. Dari yang awalnya isositrat yang berjumlah C6 kemudian berubah menjadi alfa ketoglutarat yang memiliki jumlah atom C4. Lalu kemudian alfa ketoglutarat ini dengan enzim alfa ketoglutarat dehidrogenase akan diubah menjadi susinil-CoA. Hal yang sama terjadi, yaitu alfa ketoglutarat dioksidasi oleh NAD dan mengalami dekarboksilasi dan menghasilkan CO2. Artinya, alfa ketoglutarat ini mengalami pengurangan atom C, jumlah atom C. Dari yang awalnya alfa ketoglutarat berjumlah C5 berubah menjadi susinil-CoA yang memiliki jumlah atom C4. Dapat lihat
terjadi perubahan struktur antara alfa ketoglutarat dan susinil CoA. Kemudian susinil CoA ini oleh enzim susinil CoA sintase akan mengalami perubahan menjadi susinat atau suksinat. Di dalam ini terdapat tahapan di mana ADP kemudian diubah menjadi ATP. ADP ini ditambah dengan fosfat anorganik, kemudian menghasilkan ATP. Kemudian dalam proses ini dikeluarkan CoA atau koenzim A. Nah, pada tahap ini dihasilkan ATP atau energi yang setara dengan satu energi. Lalu kemudian susinat ini akan mengalami perubahan menjadi fumarat oleh enzim suksinat dihidrogenase. Pada tahap ini susinat dioksidasi oleh FAD, kemudian berubah menjadi fumarat dengan struktur yang berbeda. Lalu kemudian fumarat ini diubah menjadi malat oleh enzim fumarase. Pada proses ini atau tahap ini dibutuhkan H2O sehingga fumarat dapat menjadi malat. Dapat dilihat bagaimana perbedaan struktur antara fumarat dengan malat. Lalu malat ini kemudian mengalami perubahan struktur dan dikatalisis oleh enzim malat dehidrogenase. Dapat dilihat bahwa NAD mengoksidasi malat dan mengubahnya menjadi oksaloasetat dengan struktur baru dengan atom yang berjumlah C4. Selanjutnya oksaloasetat ini akan bertemu lagi dengan asetil CoA dan akan terjadi kembali siklus Krebs. Dalam proses siklus Krebs ini tentu digunakan enzim untuk mengkatalisis. Namun dalam proses ini juga terdapat enzim yang dapat menghambat proses dari siklus Krebs. Yaitu yang pertama ada enzim fluoroasetat. Enzim ini menghambat pembentukan sitrat menjadi cis akonitat. Lalu kemudian ada enzim arsenit yang dapat menghambat pembentukan antara alfa ketoglutarat dan suksinil CoA. Kemudian ada satu enzim yaitu malonat yang dapat menghambat pembentukan suksinat menjadi fumarat. Hasil dari siklus Krebs ini yaitu menghasilkan 2 CO2. Ini satu, lalu ini satu. Kemudian 3 NADH. 1 NADH, 2 NADH, 3 NADH, dan menghasilkan 2 H+. Lalu menghasilkan 1 FADH. Dapat dilihat FADH-nya dan menghasilkan 1 ATP yang berada di bawah sini. Nah, tapi perlu diingat bahwa hasil tersebut merupakan hasil dari satu molekul asetil CoA saat memasuki siklus Krebs. Sedangkan asetil CoA dari jalur antara itu menghasilkan 2 asetil CoA, sehingga
Hasil akhir dari siklus Krebs untuk 2 asetil-CoA yaitu 4 CO2, 6 NADH, 4H+, dan 2 FADH2 dengan 2 jumlah ATP. Ya, begitulah bagaimana tahapan-tahapan dari siklus Krebs terjadi. Adapun rangkuman dari materi kali ini yaitu respirasi aerob adalah proses penguraian senyawa organik menggunakan oksigen bebas yang terjadi di dalam mitokondria. Tahapan-tahapan respirasi aerob adalah glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Jalur antara atau disebut dengan dekarboksilasi oksidatif, tahap ini berlangsung di dalam mitokondria. Reaksi pertama diawali dengan perubahan asam pirufat menjadi asetil koenzim A atau asetil-CoA. Dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 molekul asetil-CoA, 2 molekul CO2, dan 2 molekul NADH. Hasil dari dekarboksilasi oksidatif yaitu 2 molekul asetil-CoA akan memasuki siklus Krebs dan 2 NADH akan memasuki rantai transport elektron. Pada siklus Krebs tidak dibutuhkan oksigen. Oksigen ini dibutuhkan pada tahapan terakhir respirasi sel, itu respirasi aerobik atau disebut dengan tahapan fosforilasi oksidatif. Siklus asam sitrat atau yang lebih dikenal sebagai siklus Krebs adalah proses metabolisme yang berlangsung di dalam mitokondria. Tujuan siklus Krebs adalah untuk mengoksidasi gugus asetil dari asetil koenzim A yang dihasilkan dari katabolisme lipid, karbohidrat, dan protein menjadi karbon dioksida atau CO2, serta untuk mentransfer elektron ke molekul pembawa elektron yaitu NAD+ dan FAD yang kemudian berubah menjadi NADH dan FADH2. Proses siklus Krebs menghasilkan NADH dan FADH yang kemudian akan masuk ke dalam RTE untuk diubah menjadi energi siap pakai atau ATP. Tidak lupa pada proses ini juga dihasilkan CO2 sebanyak 2 molekul, NADH sebanyak 6, 2H+, dan FADH2 sebanyak 1 molekul. Sekian penjelasan dari materi kami mengenai jalur antara atau dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs.